Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang persamaan diferensial dan solusinya. Nah, di pertemuan ini saya lebih menekankan ke penyelesaian dari persamaan diferensial itu sendiri dalam arti pencarian solusi terhadap persamaan diferensial. Karena sebelumnya sudah diberikan materi terkait dari persamaan diferensial itu sendiri. Nah, tapi sebelum membahas tentang penyelesaian dari persamaan diferensial itu yang akan kita selesaikan nantinya dengan secara manual dan menggunakan program aplikasi Maple, saya akan mereview kembali tentang materi-materi persamaan diferensial itu sendiri. Nah, diketahui bahwa persamaan diferensial itu adalah suatu bentuk persamaan yang memuat turunan satu atau lebih variabel tak bebasnya terhadap satu atau lebih variabel bebasnya. Jadi tak bebasnya satu dan boleh lebih dari satu, variabel bebasnya juga satu dan boleh lebih dari satu. Jadi itu adalah persamaan diferensial. Nah, untuk lebih memperjelas persamaan diferensial itu, saya akan coba share contoh dari persamaan diferensial itu sendiri. Nah, ini ada 3 contoh. Dari sini kita bisa menentukan yang mana bebasnya dan mana variabel tak bebasnya. Terhadap variabel bebas dari variabel tak bebasnya. Ini bisa ditentukan bahwa variabel bebasnya itu X dan variabel tak bebasnya sama dengan Y. Kalau yang kedua ini variabel tak bebas, variabel bebas dulu ya. Variabel bebas itu sama dengan T dan variabel tak bebas itu sama dengan X ya. Nah, kalau yang ketiga ini dia terhadap dx dan dt, maka variabel bebasnya itu lebih dari satu, yaitu x dan t. Sementara variabel tak bebasnya itu sama dengan v, ya. Jadi tidak ada keharusan bahwa variabel bebas itu cuma satu, bisa jadi dia lebih dari satu. Begitu juga variabel tak bebas. Kebetulan contoh di sini yang ada variabel tak bebas itu cuma satu-satu. Bisa jadi lebih dari satu ya. Itu sebagai contoh bahwa ini variabel bebas dan tak bebasnya. Nah, sebelumnya juga dijelaskan tentang pengklasifikasian dari persamaan diferensial itu sendiri. Berdasarkan PUBA bebas tadi, bahwa persamaan diferensial itu terbagi atas dua, yaitu persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial. Nah, kalau dia berdasarkan fungsi dan pangkatnya, persamaan diferensial itu terbagi atas dua juga, yaitu yang linear dan yang tak linear atau non-linear. Nah, sebelum itu kita bahas dulu persamaan diferensial biasa. Persamaan diferensial biasa ini adalah suatu bentuk persamaan yang memuat turunan satu atau lebih variabel tak bebas terhadap satu variabel bebasnya. Jadi tak bebasnya itu boleh dalam arti turunannya ya lebih dari satu atau lebih terhadap variabelnya cuma satu variabel bebas, yaitu satu saja. Nah, untuk memperjelas variabel yang bebas dan tak bebasnya untuk PDB, saya singkat PDB saja ya, persamaan diferensial biasa. Saya coba share lagi contohnya. Nah, sebelum menentukan ini ya, dalam arti ini semua persamaan diferensial biasa, tetapi di dalam persamaan diferensial biasa itu
dia ada istilah order dan degree atau derajat. Order itu menyatakan tingkat dan degree itu adalah menyatakan derajat. Tingkat di sini berbicara adalah turunan tertinggi terhadap persamaan diferensial biasa itu sendiri. Sementara derajat adalah pangkat tertinggi terhadap turunan tertingginya, ya. Pangkat tertinggi terhadap turunan tertingginya. Nah, jadi ini sudah jelas PDB. PDB turunan yang memuat turunan satu atau lebih terhadap satu variabel saja ya, tak variabel bebasnya. Jadi ini merupakan PDB dan ordernya orde berapa? Ini turunannya turunan berapa? Y aksen. Berarti dia turunannya turunan 1 atau orde 1. Derajatnya derajat berapa? Nah, ini Pak Y aksen ini pangkatnya pangkat berapa? Pangkatnya pangkat 1. Maka dia dikatakan PDB orde 1 derajat 1. Nah, kalau yang kedua, ini ada turunan keduanya, turunan pertamanya tidak ada, dan ada hanya 7Y. Berarti ini dikatakan bahwa ini PDB orde 2, derajat berapa? Derajat 1 juga. Selanjutnya, yang ini, turunan kedua juga. Ya, turunan kedua juga berarti ini PDB order 2, derajatnya sama, yaitu derajat 1. Nah, yang ketiga ini turunannya ketiga, ya. Yang keempat maksudnya. Yang keempat turunannya ini Y aksennya Y-nya aksennya ada 3 kali, berarti ini menyatakan turunan ketiga, berarti ini PDB order 3. Derajatnya berapa? Derajatnya 2. Karena pangkat 2 ya terhadap Y aksen pangkat 3 begitu ya. Y aksen. Jadi order 3 derajat 2. Nah, jika di sini seandainya Y aksen ini pangkat 5, bagaimana untuk persamaan ini? Ini tetap derajat 2 ya. Karena tadi dikatakan derajat itu adalah pangkat tertinggi terhadap turunan tertinggi. Turunan tertinggi itu ini. Berarti kita akan memperhatikan ini pangkatnya berapa. Walaupun di sini pangkatnya 5, tapi Y double aksen ini bukan turunan tertingginya. Jadi ini tetap dikatakan PDB orde 3 derajat 2. Bisa dipahami ya? Cukup jelas dan sangat mudah sih dalam menentukan orde dan derajat berapa pada PDB itu sendiri. Nah, setelah itu kita akan masuk ke pengertian dari parsial itu sendiri. Parsial itu sebenarnya sedikit berbeda dengan persamaan diferensial biasa. Tapi di pembahasan kita ini kita tidak akan membahas lebih dalam tentang persamaan diferensial parsial karena itu ada bagian atau ada mata kuliah tersendiri dari parsial. Tapi hanya sekedar mengenali bahwa ada juga yang namanya parsial dan pembeda dengan PDB itu yang bagaimana persamaan diferensial biasa, bahwa persamaan diferensial parsial itu adalah suatu bentuk persamaan juga yang memuat turunan satu ataupun lebih dari variabel tak bebasnya terhadap lebih dari satu, ya, lebih dari satu variabel tak bebasnya, variabel bebasnya, ya. Lebih dari satu ya variabel bebasnya. Kalau yang PDB tadi dia satu saja. Tapi kalau dia sudah lebih dari satu maka itu dikatakan parsial. Nanti kita coba share lagi soalnya. Tadi di situ di halaman itu kalau tidak salah soalnya ya. Nah ini ya. Ini sama-sama ada U tapi dia diturunkan terhadap X dan terhadap Y. Makanya dia dikatakan parsial. Lebih dari satu. Ini juga parsial. Nah ini malah sampai 3 terhadap X, terhadap Y, dan terhadap Z. Bahwa pengubahnya itu lebih dari satu ya, maka dia dikatakan parsial. Cukup dikenali saja, tapi kita tidak akan membahas lebih dalam tentang parsial ini. Kita hanya akan membahas persamaan diferensial biasa. Oke.
Nah, sudah selesai pembahasan tentang persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial, kita masuk ke persamaan diferensial yang berdasarkan fungsi dan pangkatnya, yaitu persamaan diferensial yang linear dan tak linear. Mungkin di sini akan lebih ke yang linear saja, tapi kita akan bahas yang tak linearnya berikut-berikutnya. Nah, yang linearnya itu untuk membedakan linear dan tak linear, saya coba share lagi ya. Untuk lebih mudah begitu, saya hanya menggunakan Zoom begitu. Nah, persamaan diferensial linear orde n dapat ditulis ya. Ini juga sudah diberikan pastinya di kuliah bahwa A0, A1, A2 itu adalah koefisien dari turunan dalam arti dny per dx kuadrat. Nah, ini adalah turunan n-nya, makanya dia dikatakan orde n kan ya, turunannya sampai n, ada n kurang 1 dan sampai turunannya itu dalam arti 0 begitu. Hanya 0 berarti ada turunannya pangkat 1 dan turunannya 0, makanya ini hanya Y begitu. Nah, di mana 0 itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, persamaan diferensial non linear jika persamaan diferensial tersebut tak linear. Ini dari yang saya share sebenarnya sedikit masih belum terlihat jelas membedakan antara yang linear dan tak linear. Di sini ada contoh, ada 4, bisa dilihat bahwa yang pertama dikatakan dia linear, yang kedua linear, yang ketiga non, dan yang keempat juga non. Nah, kalau yang dikatakan yang pertama PD linear, dia orde 2. Ya, linear. Linear itu dia sudah membentuk polinom di sini. Dalam arti seperti ada dn, dn kurang 1, dn kurang 2, dn kurang 3. Nah, ini berarti ada yang pangkat 2, ada yang pangkat 1, dan ada yang pangkat 0. Kan ya, turunannya begitu. Berarti ini dikatakan linear. Nah, ordenya ya dia katakan orde 2 ya, karena turunan tertinggi adalah 2. Kemudian yang ini dikatakan PD linear juga. Ada yang pangkat 4, ada yang pangkat 2, ada yang pangkat 1. Dan ini dikatakan nilai konstannya begitu ya. Nah, PD linear orde 4 ya. Ini adalah PD linear orde 4 karena turunan tertinggi adalah 4. Kemudian yang ini PD non-linear. PD non-linear itu bisa dilihat ini D kuadrat Y per DX kuadrat ditambah 3Y plus per DX. Ini tidak ada masalah. Yang masalah itu di sini. Ini sebenarnya yang menyatakan dia sampai dia non-linear. Karena ada pengali. Y-nya pangkat 3. Jadi ada dikali Y, kali Y, kali Y. Jadinya tidak menyatakan bahwa ini yang sifatnya non-linear, bahwa pangkat turunan keduanya pangkatnya 1, turunan pertamanya itu pangkatnya 1, turunan nolnya itu dia pangkatnya 3. Ketika ada dikalikan maka dia dikatakan non-linear. Yang keempat juga seperti itu. Yang ini tidak masalah ya. Nah, X kuadrat ada dikalikan juga. Ini X kuadrat dianggap sebagai A0-nya, A1 ataupun AN. Begitu juga X pangkat 3 ya, tidak masalah dikalikan dengan DY per DX. Tapi yang masalah itu ini yang menyatakan jadinya dia dikatakan non-linear. Pada D pangkat 4, Y per DX pangkat 4 itu dipangkatkan 2 lagi. Jadi ada 2 kali. Itu yang menjadi menyatakan dia dikatakan PD non-linear. Dari contoh ini terlihat jelas bagaimana kita mengklasifikasikan yang mana linear dan mana yang tidak linear. Nah, bentuk umum yang linear seperti ini kalau dia tidak menyatakan dalam arti pangkat pangkat n kurang 1, kemudian ada dipangkatkan lagi berarti itu tak linear. Ya. Kalau ada yang pangkatnya n kemudian muncul lagi pangkat n kurang 2, turunannya tidak masalah lompat-lompat ya. Seperti ini dia pangkat 4 tidak ada pangkat 3-nya kan ya langsung pangkat 2, tidak masalah. Cuma yang jadi masalah jangan seperti ini ya pangkat 3 berarti itu menyatakan yang non-linear. Ya, cukup jelas ya? Oke. Selanjutnya ada tugas dari saya ya, untuk melihat seberapa paham kalian dengan penjelasan yang saya berikan sebelumnya. Nah, tugasnya sih tidak berat terkait dari penjelasan persamaan diferensial itu sendiri, terbagi atas A2, yaitu yang berdasarkan peubah bebasnya, ada yang persamaan diferensial biasa, dan ada persamaan diferensial yang
parsial. Kemudian berdasarkan fungsinya ada yang linear dan yang tak linear, dalam arti non linear. Nah, kemudian ada order dan derajatnya tadi. Jadi berdasarkan itu saya mau kasih tugas untuk melihat seberapa jauh pemahaman kalian terkait materi yang sudah saya berikan sebelumnya. Nah, adapun tugasnya ini saya coba tampilkan. Nah, ini ada perintah klasifikasikanlah persamaan diferensial berikut. Klasifikasikan apakah ini adalah PDB, apakah ini PDP, dan dia orde berapa, dia derajatnya berapa, dia linear atau tak linear. Nah, tugasnya ya boleh dibilang ada 10, tidak menghitung, cukup hanya mengklasifikasikan saja dari 10 soal ini, dan tugasnya nanti dikumpul di LMS, di Siakat yang ada memuat LMS. Rentan waktunya nanti tinggal dicek saja, saya akan memberikan batasan waktu berapa hari untuk dikumpul tugas ya. Oke. Selanjutnya saya masih mau lanjut materi ya, itu terkait dari klasifikasi dari persamaan diferensial. Sedikit saja lagi materi dari saya, lanjut ke pencarian solusi dari persamaan diferensial yang sudah kita pelajari di awal. Bahwa di materi-materi kuliah begitu, di perkuliahan itu juga ada metode variabel terpisah kan ya. Jadi di sini kita juga akan menggunakan itu secara manual dan akan memperoleh juga solusinya terbagi atas dua, ada solusi umum dan solusi khusus. Intinya di solusi umum itu dia bisa jadi, bukan bisa jadi, dalam arti masih ada C-nya ya. Kalau sudah tidak ada C-nya, sudah didapatkan C-nya, itu sudah dapat solusi khususnya. Nah, nanti akan dijelaskan penyelesaian dari soal-soal persamaan diferensial secara manual dan nanti dengan menggunakan program. Dan kita coba bandingkan manualnya hasilnya berapa dan program hasilnya berapa. Nah, harapannya itu sama. Kalau ada yang sementara berangkat dari soal yang sama, tentu solusi yang diberikan juga sama. Kalau berbeda, perlu di cross check, perlu dicek di mana yang dalam arti keliru, kurang tepat dalam mencari solusi dari persamaan diferensial itu sendiri. Ya. Y aksen dikurang Y sama dengan 0. Nah, bentuk ini adalah persamaan diferensial biasa yang bisa kita cari solusinya dengan menggunakan variabel terpisah. Variabel terpisah itu ya boleh dibilang kita memisahkan antara variabel satunya dan yang satunya lagi. Yaitu di sini nanti akan ada dua buah variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Jadi ada di sisi yang satunya X dan di sisi yang satunya lagi Y. Nah, bentuk ini bisa kita tulis menjadi dy per dx dikurang y sama dengan 0. Karena diketahui sendiri bahwa y aksen itu bentuk lainnya dy per dx. Nah, selanjutnya dy per dx itu bisa sama dengan y. Nah, dengan kali silangnya dy sama dengan y dx. Ini belum terlihat di kedua ruas kiri ataupun ruas kanannya variabel X ataupun variabel Y-nya masih dalam satu ruas yang sama. Kita coba kelompokkan bahwa di sisi satunya itu Y, di sisi satunya X. Berarti di kedua ruas ini kita kalikan dengan super Y. Mendapatkan solusinya, coba kita integralkan kedua ruas. Integral dari lambda super y itu yaitu y. Integral dari dx itu x plus c. Nah, kita akan mendapatkan solusi. Harapannya bisa y sama dengan sesuatu. Jadi ulang ini coba kita hilangkan dengan mengeksponenkan kedua ruas. Eksponen ulang y sama dengan eksponen x plus. Kalau sudah seperti ini, bisa kita dapatkan jadinya y sama dengan eksponen x plus c. Nah, diketahui eksponen c itu adalah c itu sendiri dalam arti konstan. Bilangan konstan yang dieksponenkan akan menghasilkan bilangan konstan itu sendiri. Jadi ini bisa ditulis menjadi
Solusi dari persamaan Y aksen kurang Y sama dengan 0 adalah Y sama dengan C eksponen X. Ini masih solusi umum. Solusi khususnya kalau ada nilai awal. Nilai awal misal X-nya itu 0 gitu. Kemudian ketika X-nya 0, nilai Y-nya 1. Maka dari solusi khususnya C eksponen X, substitusikan saja nilai yang diketahui di awal, yaitu X sama dengan 0 dan untuk Y saat X-nya sama dengan 0 sama dengan 1. Jadi ini 1 sama dengan C eksponen 0, 1 sama dengan C. Eksponen 0 nilainya 1 ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa nilai C itu sama dengan 1. Kalau nilai C-nya sama dengan 1, dari solusi umum tadi kita bisa dapatkan solusi khususnya menjadi Y sama dengan eksponen X. Jadi ini adalah solum dan ini adalah solus. Solum solusi umum dan solus solusi khusus. Soal kedua, 16Y Y aksen ditambah 9X sama dengan 0. Nah, ini juga kita akan cari solusinya. Dari solusi ini kurang lebih sama dengan soal yang pertama tadi. Kita akan mencari solusi umumnya dengan variabel terpisah. Bentuk ini bisa kita tulis menjadi dy per dx plus 9x. Nah, lagi-lagi kita akan kelompokkan variabel x-nya dan variabel y-nya. Kalau sudah seperti ini, 16y dy per dx sama dengan 9x. Ini 16y dy min 9x dx. Lihat ya, bahwa di sisi kirinya dan kanannya itu sudah terkelompok variabel y dan variabel x. Kita integralkan kedua ruas. Ini jadinya 8y kuadrat sama dengan min 9 per 2x kuadrat plus c. Ini ada plus c-nya juga. Kita kelompokkan saja satu c-nya ya di ruas kanannya. Nah, dari sini bisa didapatkan y kuadrat min 9 per 2x pangkat 2 plus c bagi 8 berarti ya. Jadinya y kuadrat sama dengan min 9 per 16 x kuadrat ditambah c per 8 ya. Atau bisa ditulis plus c. Ini y kuadrat, berarti ini bisa kita ubah menjadi y sama dengan akar ya. Jadi akan dapat dua solusi. Kalau sifatnya akar berarti akan ada satu kesatuan ini nilainya positif dan nilainya negatif. Jadi boleh dibilang ini adalah solusi umumnya. Untuk solusi khususnya lagi-lagi kita akan berangkat dari nilai awal yang diketahui, berapa nilai x-nya dan berapa nilai y-nya. Dan akan nanti didapatkan juga solusi khususnya. Kurang lebih sama dengan pengerjaan yang sebelumnya di contoh pertama. Menggunakan aplikasi Maple, kita akan membandingkan dengan menggunakan aplikasi Maple ini, harapannya sama dengan pengerjaan secara manual ya. Maple ini sebenarnya hanya kalkulatornya matematika begitu. Kalkulator dalam arti ya cara cepatnya untuk mendapatkan solusi dari PDB. Dia tidak akan memperlihatkan prosesnya seperti apa. Inputnya apa, outputnya langsung keluar gitu. Jadi proses dia tidak akan terlihat, yang hanya terlihat itu input dan outputnya. Nah, harapannya outputnya itu dalam arti solusi yang diperoleh itu sama dengan solusi yang kita peroleh secara manual.
Nah, dan perlu diketahui bahwa penjelasan saya terkait Maple, aplikasi Maple ini, kemudian yang secara manual itu juga dengan penjelasan persamaan diferensial itu juga termuat di modul praktikum ya. Jadi ini kalau seandainya mau dipermantap lagi untuk lebih dipahami, bisa dibuka juga modulnya, dan video ini juga bisa kalian manfaatkan untuk lebih memahami penyelesaian dari persamaan diferensial. Nah, mungkin saya tidak akan berlama-lama, saya akan coba share materi, share Maple yang saya gunakan. Nah, Maple yang saya gunakan di sini yaitu Maple 17. Nah, langkah pertama yang akan dilakukan dalam menyelesaikan persamaan diferensial yaitu dengan keperintah ketik saja restart. Guna dari restart ini yaitu agar pekerjaan yang kita lakukan saat ini tidak berhubungan dengan pekerjaan yang kita lakukan sebelumnya. Dalam arti di Maple ini, jika ada sebuah penyelesaian yang saya lakukan di Maple, dalam arti misal menggambar fungsi, pencarian dari fungsi, ataupun menggambar yang lainnya, dalam arti pencarian dari PDB juga, itu tidak akan berhubungan dengan pekerjaan saat ini. Jadi restart itu gunanya tidak membaca pekerjaan yang sebelumnya, dan harapannya tidak akan mengganggu atau tidak mengubah solusi yang kita harapkan nantinya. Jadi kurang lebih seperti itu restart. Langkah kedua, kita perlu mendefinisikan persamaan diferensial itu di dalam Maple ini. Nah, dalam mendefinisikan persamaan diferensial itu, kita perlu memberi nama atau memberi label terhadap persamaan diferensial itu. Yang di manual kan soalnya Y aksen dikurang Y sama dengan 0 ya. Nah, itu bisa juga kita tuliskan di Maple. Pertama kita labeli dulu ya, kalau di modul itu saya tulisnya PDB titik koma sama dengan, jadi saya kasih nama bahwa persamaan diferensial itu namanya PDB, persamaan itu. Div diferensial ya, cukup diketik div saja, kemudian Y dalam kurung X, X ya, dikurang Y dalam kurung X sama dengan 0, titik koma, tekan enter. Nah, ini berarti menyatakan adalah Y aksen dan dikurang Y sama dengan 0. Sama kan ya dengan soal yang ada di manual, kita sudah mendefinisikan soal. Ini adalah inputnya. Nah, proses untuk mendapatkan hasilnya itu tidak terlihat. Kita cukup memberikan perintah saja kepada Maple dengan saya perlu mendefinisikan lagi. Saya beri definisi solum, solusi umum. Saya ingin mendapatkan solum kan ya, solusi umum. Saya definisikan saja solum. Itu kita lakukan solve, ya, the solve, buka kurung, PDB, ya, saya akan menyelesaikan PDB terhadap Y, dalam arti saya mau mencari solusi PDB, solusinya itu berupa Y dalam kurung X ya, nah, titik koma. Nah, keluar sudah solusinya. Ini sudah solusinya, dan solusi yang ini tuh sama kan ya dengan solusi yang secara manual. Jadi dengan Maple sangat mudah sekali. Tinggal ketik saja perintahnya the solve gitu. Nama dari persamaan diferensialnya, kemudian kita memungkinkan solusinya dari yang mana? Dari solusinya ya Y sama dengan sesuatu apa begitu. Berarti Y di sini Y X begitu. Kemudian setelah solum berarti ada solusi khusus. Saya singkat saja solusi khusus. Titik kedua sama dengan substitusi ya, artinya kan diketahui nilai awalnya itu X sama dengan 0 dengan Y dalam kurung 0 ketika X-nya 0 ya, sama dengan 1 terhadap apa? Solum ya. Kita mensubstitusi X yang sama dengan 0 dan Y yang dalam kurung 0 itu sama dengan 1 ke solumnya untuk mendapatkan solusinya. Titik koma lagi. Ya, dari sini di Maple menampilkan bahwa 1 sama dengan, ini C1 ya, C1
eksponen 0 ya, eksponen 0 itu 1, berarti C1-nya itu ya nilainya 1. Kalau disubstitusikan ke sini akhirnya dapat solusi khususnya itu hanya eksponen X itu sendiri. Ya kurang lebih sama, bukan kurang lebih, memang sama dengan penyelesaian secara manual. Ya, jadi yang soal kedua pun juga Bu bisa diselesaikan. Soal kedua yang saya ingat, nah coba saya ketik lagi. Yang saya ingat namanya harus dibuat berbeda ya, PDB PDB 1 saja saya tulis sama dengan itu div ya, div dalam kurung y x, x itu dikali ya, dikali y dalam kurung x, kemudian kurang berapa ya? Bukan kurang, tapi tambah ya, tambah 9 dikali x ya, sama dengan 0 ya. Gitu ya soalnya ya. Nah, ini tinggal sama perintahnya ya, sama perintahnya. The solve PDB 1 ya, terhadap Y dalam kurung X. Tutup kurung lagi. Ingat tanda kurung dan buka kurungnya itu harus sama ya. Jangan sampai bukanya ada tapi tutupnya tidak ada. Titik koma lagi. Nah, ini dia kurang lebih sama dengan penyelesaian yang kita selesaikan dengan manual. Solusinya juga bisa diselesaikan dengan mensubstitusi nilai awal yang sudah diketahui. Akhirnya nanti dapat solusi. Jadi kurang lebih seperti ini penggunaan dari Nepal untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Harapannya apa yang menjadi penjelasan dari saya terkait persamaan diferensial untuk pencarian solusi yang sifatnya manual dan program bisa dipahami dengan baik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.